Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya mau bikin tutorial bagaimana membuat data di awal untuk Zahir. Yang pertama kalian harus bikin adalah di membuat data baru. Membuat data baru ini digunakan untuk membuat data biasanya. Terus, kalau ini udah nggak perlu dijelaskan lagi ya, langsung aja membuat data baru. Nama perusahaan ini yang dibikin nama perusahaan atau yang dibikin namanya itu sumber rezeki. Nah, terus alamat perusahaannya bisa diisi dengan NPM kalian. Atau nanti kalau ujian nama perusahaannya itu diisi nama lengkap kalian, nama lengkap, nggak usah PP, nggak usah CV dan lain-lain, hanya cukup nama lengkap tok. Terus klik lanjutkan. Bulan jangan sampai salah di periode akuntansi ini. Bulan itu harus diisi di awal tahun, yaitu Januari. Tahunnya disesuaikan dengan yang ada di soal. Di soal di sini tertulis neracanya tahun 2014, PT Sumber Rezeki neracanya tahun 2014, jadi di sini diisi tahun 2014. Kalau kalian salah membuat periode akuntansi, itu kalian harus mengulang lagi dari awal. Oke ya, terus lokasi dan nama file terserahlah mau disimpan di mana. Caranya menyimpan, tak kasih tahu caranya menyimpan. Misalnya nanti disuruh bikin folder di data C, jadi kalian harus bikin dulu foldernya di data D. Saya nggak punya, ini adanya di F. Nah, terus bikin folder baru di sini, create new folder, karena biasanya banyak yang nggak tahu bagaimana caranya bikin folder baru. Terus misalnya nama foldernya Arista, dibuka, di open. Nah, terus file name-nya ini hapusan semua, gantiin nama filenya PT Sumber Rezeki. Nanti kalau kalian ujian, nama filenya ini isian sama nama dan NPM kalian. Nama filenya ini. Oke. Terus formatnya tetap di DP, di save. Nah, udah nih ada di F, nama foldernya Arista, nama filenya PT Sumber Rezeki Arista. Oke, lanjutkan. Juga proses. Nah, setelah tadi diproses, kalian masuk ke jenis usaha ini. Jenis usaha kalian pilih, di sini ada banyak, ada perdagangan umum, jasa umum, dan lain-lain. Kalian pilih perdagangan umum, wis keterangannya nggak usah digubris, langsung dilanjutkan. Anda telah memilih bla 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 bla, ya. Tunggu sampai prosesnya selesai dulu.
Nah, ini mata uangnya sudah rupiah. Oke, lanjutkan. Selesai. Nah, ini kalian sudah masuk ke sini kan, Arista, PT Sumber Rezeki Arista. Ini berarti sudah apa namanya, file kalian. Yang pertama you have to do adalah kalian harus membuat data master. Data master itu terdiri dari apa namanya, mengganti nama akun, membuat data nama customer dan vendor, terus memasukkan apa namanya, persediaan, memasukkan saldo awal. Oke, yang pertama kita mengganti dulu nama akun. Nama akun diganti di sini di data rekening. Sesuaikan nama akunnya di switch mode di sini. Sesuaikan dulu. Di soalnya ada piutang usaha diganti piutang dagang. Klik 2 kali aja, terus di OK. Yang diganti hanya di namanya. Klasifikasi sama kode biarkan tetap seperti itu. Ini diganti ke dagang. Piutang usaha diganti piutang dagang. Oke, next, yang nomor 2 adalah di PT Sumber Rezeki yang harus disesuaikan adalah persediaan satu diganti persediaan barang dagang. Ini tahu dari mana kalian? Lihat di neracanya. Apakah ada yang berubah apa tidak? Misalnya persediaan minuman, persediaan makanan. Itu nanti kalian sesuaikan sendiri, kalian lihat di neracanya. Yang kedua ada persediaan satu diganti persediaan barang dagang. Persediaan satu bisa dipilih di sini, terus di edit di sini, di edit data, atau bisa diklik 2 kali. Misalnya kalau edit data. Oke. Nah, persediaan satu diganti persediaan. Oke, klik. Terus yang selanjutnya ada hutang usaha penjualan. Lihatkan sendiri di bukunya apa yang harus kalian ganti ya, karena ini terbatas waktu jadi aku tidak mengganti semuanya. Oke, terus tutup. Next, kalian sudah, yang pertama kalian sudah mengganti nama akun. Yang kedua kalian harus memasukkan nama vendor dan nama customer di data nama alamat. Ini nama vendor dan nama customer di data nama alamat. Nah, ini kosong. Terus kalau mau itu di add data. Add data. Kalau mau memasukkan saldo piutang itu di sini, piutang itu berarti pelanggan, pelanggan berarti customer. Jadi tipenya di sini tetap customer. Nah, tipe ini ada 4, customer, vendor, employee, sama others. Customer itu adalah konsumen kalian, vendor itu pemasok atau supplier, employee itu pegawai, others itu selain yang ketiga ini. Misalnya kalian bayar PLN, bayar PDAM, itu di others ini. Kecuali nanti kalau memang kalian bayarnya itu melalui karyawan, jadi yang dipilih adalah employee. Oke, sekarang kita mau memasukkan nama customer dulu. Jadi di sini dipilih customer. Q1 dilihat PT Megantara. Dan PT Megantara. Kalau sudah kalian bisa klik baru, bisa klik rekam. Saya mau klik baru. Kalau klik baru, dia otomatis akan merekam, tapi dia akan langsung blank gini, langsung meneruskan ke customer yang kedua. Customer kedua ada PT Unggul Utama. Yes. Baru ini customernya ada 3, tapi saya tidak melanjutkan yang ketiga, saya langsung ke vendor karena ini hanya untuk contoh, tapi nanti kalian harus mengisi semuanya, harus lengkap. Vendor 1 itu di sini di PT Sumber Rezeki vendor atau suppliernya itu yang pertama ada
PT Sinar Elektro. PT Oke. PT Sinar Elektro, terus langsung klik baru. Vendor 2 adalah PT Riung Jaya. Ya, oke ya. Saya punya 2 customer dan 2 vendor. Tapi kalian nanti harus memasukkan ketiga-tiganya, semuanya harus dimasukkan. Kalau sudah, saya klik rekam. Nah, kalau sudah di sini ada 2 vendor dan 2 customer. Kalau kalian ada 3 vendor dan 3 customer. Kalau sudah, tutup. Pokoknya semuanya kalau kalian sudah selesai transaksi, kalau sudah harus ditutup sampai masuk ke yang warna-warni seperti ini. Next, kalian bisa membuat data produk atau memasukkan saldo awal. Terserah. Pokoknya ini data master yang harus kalian selesaikan dalam waktu yang cepat. Data produk nih, misalnya saya mau masuk ke data produk. Di sini data produknya ada saldo persediaan di halaman 27. Di situ ada beberapa data produk. Yang pertama saya akan memasukkan data, terus kode barangnya adalah B01. Oh, Masya Allah, saya lupa karena ini adalah saldo persediaannya, satuannya unit. Jadi ini dibatal dulu, ditutup. Nah, diganti dulu ke satuan pengukuran. Di satuan pengukuran kita punya defaultnya adalah dosen dan pijis. Karena di sini di soalnya kita membutuhkan satuannya adalah unit, maka kita harus mengganti. Nanti kalau seumpama ujian, kalau memang dia pakai pijis, ya wes kalian nggak usah ganti, kalian di sini sudah ada defaultnya. Terus ya, di sini sudah ada kita masukkan unit, kode satuannya unit, nama satuannya juga unit, keterangannya nggak usah diisi, langsung klik rekam. Nambahkannya di mana? Sama di add data. Pokoknya semuanya kalau mau nambahkan di add data, di sini untuk mengedit data, di sini untuk menghapus data, di sini untuk mereload. Kalau misalnya kalian sudah menambahkan tapi tiba-tiba nggak masuk di sini, misalnya tadi unit sudah ditambahkan tapi di sini nggak muncul, itu kalian bisa klik reload. Di sini dia akan kayak semacam refresh gitu, dia akan muncul apa yang tadi ini. Mungkin tadi jalannya masih loading. Oke, kalau sudah ditutup, masuk ke data produk. Ini terserah ya, choice ya, karena kali ini data master itu pokoknya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, itu kalian nanti akan cepat. Karena kalau misalnya data master aja kalian sudah bingung apa yang mesti kalian lakukan, itu kalian nanti belum masuk transaksi itu sudah bingung. Dulu di sini kalian harus ngapain. Yang pertama, add data. Oke, saya akan memasukkan beberapa barang, 3 barang, misalnya yang pertama B01. Satuan dasarnya diganti dulu unit. Deskripsinya di sini adalah nah, di sini ada kelompok barang, ada produk 1, produk 2, dan produk 3. Kalian bisa mengedit ini, caranya di sini diedit. Yes, produk 1 dipilih dulu, terus diedit kelompok barang. Karena ini termasuk dalam elektronik, jadi produk 1 saya ganti elektronik. Nah, oke, terus setelah itu direkam. Sesuaikan kode akun ini, iya. Oke. Tadi di sini ada produk 1, produk 2, dan produk 3. Nanti kalau ujian produknya diganti. Produk 1 itu makanan, produk 2 itu minuman, produk 3 itu jasa. Tapi khusus untuk yang produk 3 atau jasa, misalnya nih kelompok barang, jasa gitu ya. Jasa
Jasa itu dia tidak bisa disimpan, jadi nggak usah dicentang. Next, dia perusahaan kita, perusahaan PT Sumber Rezeki itu tidak membeli jasa, jadi nggak usah dicentang juga. Tapi produk kita, perusahaan kita itu menjual jasa. Jadi yang dijual, yang dicentang hanya yang dijual. Khusus jasa yang dicentang hanya yang dijual. Ya, oke. Nanti kalau ujian dilakukan seperti itu, karena ini perusahaannya masih belum, jadi ini saya batalkan dulu. Yes, jadi ini tetap produk tiganya. Nanti kalau ujian produk 1 itu makanan, produk 2 minuman, produk 3 jasa. Khusus jasa yang dicentang hanya yang dijual. Misalnya apa? Jasa pengotakan. Karena ini kan produk makanan, minuman gitu ya. Misalnya jasa pengotakan, jasa pengiriman gitu. Kita hanya menjual jasa. Kita tidak membeli jasa. Jadi yang di tentang hanya yang dijual saja. Oke, kalau sekarang sudah itu untuk yang kalau nanti kalian ujian, kalau sekarang kita balik lagi ke soalnya. Yang produk 1 ini diganti elektronik, terus diklik oke. Nah, ini kok nggak ganti, nggak apa-apa. Ini nanti otomatis dia akan mengganti. Paling ini saya loading. Apa ini jenis cair. Oke ya. Kalau sudah kita klik baru, bisa baru atau bisa rekam. Ingat, dasar-dasarnya sama. Kalau klik baru dia akan otomatis merekam dengan balik lagi ke sini dengan blank. Kalau rekam kalian akan balik lagi ke menu yang sebelumnya baru. Saya mau klik baru. Nah, dia sudah otomatis merekam ini, tapi dia akan kosong. Kode barang yang kedua adalah B02. Deskripsinya rice cooker. Nah, kelompok barang di sini sudah mengganti sendiri menjadi elektronik. Jangan lupa diganti satuan besarnya unit. Oke, next baru kode barang yang ketiga adalah D03. Saya akan hanya membuat 3 contoh persediaan. Yang lainnya Oke, kelompok barangnya tetap elektronik. Oke, sudah, karena saya hanya mau membuat cuma 3 tok, nanti lanjutkan sendiri. Yang diisi cuma 4 ini ya. Kode barang, satuan, deskripsi, sama kelompok barang. Di sore diisi, gak usah untuk ini sini. Terus ya, yes, kita sudah punya data produk persediaan. Tutup. Oke, kita tadi sudah mengganti nama akun di sini. Kita sudah membuat nama vendor dan customer di data nama alamat, dan kita sudah membuat data produk di data produk. Nama persediaan di data produk. Next, kita mau masuk ke saldo awal. Masuk ke sini, setting, saldo awal. Saldo awal akun digunakan untuk membuat neraca, memasukkan angka-angka di neraca. Saldo awal piutang usaha digunakan untuk memasukkan piutang, saldo awal hutang untuk hutang, persediaan untuk persediaan. Guys ya. Saldo awal akun. Nah, di sini itu kalian harus memasukkan semuanya, baik memasukkan neraca baik yang sebelah kanan atau kiri, debit atau kredit, semuanya harus dimasukkan. Dan untuk tahu kalau kalian sudah balance apa belum, itu di sini nilai sebesar Rp0 akan dialokasikan pada akun sementara. Di sini akan tertulis Rp-nya 0, berarti kalian sudah memasukkan semuanya secara balance, baik debit maupun kredit. Yang dimasukkan yang apa aja? Yang ada di neraca. Misalnya di neraca PT Sumber Rezeki tidak ada kas kecil, wes nggak usah dimasukkan. Yang pertama ada adalah kas. Misalnya kas 3.500.000, 3.500.000. Nggak usah pakai titik koma. Kalau untuk pemisah angkanya 3.500.000 langsung diklik. Nah,
Nanti kalau ada minus ataupun ada koma silahkan diikuti. Pokoknya di sini itu harus nol, berarti kalian sudah balance. Kalau di sini belum nol, kalian belum balance dan kalian tidak boleh merekam itu. Terus ya. Nah, coba. Ini nilai sebesar 3.500.000. Ini berarti masih ada selisih. Ini kan yang saya masukkan di debitnya. Berarti ini ada selisih di debitnya sebesar 3.500.000. Pokoknya yang dimasukkan hanya yang ada di neraca. Nanti disesuaikan dengan soalnya ya. Di sini nilai sebesar ini harus 0. Oke, saya batal nanti di sini dulu. Next, kita mau memasukkan saldo awal piutang. Masuk ke setting saldo awal piutang. Kosong, ya kosong karena kalian harus membuat baru. Nah, nama pelanggan kalian masukkan. Pelanggan pertama adalah PT Megantara. Oke. Tanggalnya dilihat, tanggalnya PT Megantara adalah pada tanggal invoice-nya tanggal 1/11/2013. Tanggal 1 November 2013. Oke. Nomor invoice-nya adalah INP 01. Wes, sales order-nya nggak usah diisi, langsung masuk ke nilai piutangnya sebesar 1 juta. Piutangnya sebesar 1.250.000 ya, nilai piutangnya 1.250.000. Nah, di PT Sumber Rezeki yang kita kerjakan sekarang itu belum ada termin pembayaran. Tapi nanti kalau kalian ujian, kalian akan dihadapkan dengan termin pembayaran. Maka kita mengisinya di sini, term pembayaran. Term pembayaran itu misalnya nih, biasanya yang paling banyak digunakan untuk akuntansi adalah 2/10 N/30. 2/10 N/30 itu artinya adalah dapat diskon 2 hari untuk pembayaran. Ini untuk kredit berarti ya, dapat diskon 2 hari untuk pembayaran dapat diskon 2% untuk pembayaran selama 10 hari. Kalau bayarnya itu 10 hari, pelunasan 10 hari itu dapat diskon 2%. Jatuh temponya itu N/30. Jatuh temponya selama 30 hari. Jadi di sini hari diskonnya selama 10 hari. Hari jatuh temponya 30 hari. Diskon awalnya 2%. Denda keterlambatan biasanya itu 1%. Nanti lihat dulu di awal-awal soalnya. Kalau ujian, lihat dulu di awal-awal soal itu biasanya ada keterangan bacaan dendanya berapa, diskonnya berapa gitu. Terus ya, karena di sini belum ada termin pembayaran, jadi nggak usah diisi. Ini dihapuskan dulu. Di soalnya yang sumber rezeki yang sekarang kita gunakan belum ada. Ini untuk kalian biar tahu nanti ketika ujian. Wes, ini sudah diisikan, sudah direkam. Loh, belum masuk. Sudah masuk. Wes, next kita masukkan baru. Kita masukkan nama pelanggan kedua yaitu PT Unggul Utama. Oke, tanggalnya adalah tanggal sama 1 November 2013. Nomor invoice-nya isikan INP 02. Nilai piutangnya adalah 2.450. Wes. Nanti kalau ada termin pembayarannya isikan lagi seperti tadi ya. Karena ini nggak ada jadi nggak usah diisi. Terus diletakkan. Wes, sekarang tadi saya cuma memasukkan dua customer, jadi saya sekarang juga memasukkan dua customer. Tapi nanti kalau kalian harus memasukkan semua. Sudah, kalau sudah ditutup, terus kita masuk ke saldo awal hutang. Nah, saldo awal hutang, klik baru. Nama pemasoknya adalah yang pertama PT Sinar Elektro.
Oke, tanggalnya tanggal berapa ini? 20 Sinar Elektro. Kalau di buku, kalau bukunya lihat di modul ya yang sudah dikirimkan itu satu-satu sama aplikasinya. Di modulnya Sinar Elektro 4 Desember 2013. 4 Desember 2013. Nomor invoice-nya UMP. Oh, sales purchase-nya nggak usah diisi, purchase order nggak usah diisi, nilai hutangnya dimasukkan di sini 10 juta. Yes. Ini juga sama, term pembayarannya berlakukan sama seperti yang tadi. Kalau ada term pembayaran nanti di soalnya nanti ketika kalian ujian. Sudah ya, ini sudah benar 10 juta, klik rekam. Bikin baru lagi, nama pemasoknya yang kedua adalah JP Rimjaya, klik OK. Tanggalnya sesuaikan tanggal 11 Desember 2013. Ini sudah 13. Nomor invoice-nya IM02. Nilai hutangnya adalah 6025. Oke, rekam. Nah, oke, kalau sudah ini saya masukkan 2 aja, nanti kalian masukkan. Nah, kalau sudah ini saya masukkan 2 aja, nanti kalian masukkan semua ya. Terus tadi kita sudah memasukkan saldo awal akun piutang hutang. Sekarang kita masuk ke saldo awal persediaan baru. Terus kode barangnya yang pertama ada kipas angin. Oke. Stok awalnya dilihat, stok awalnya di sini kipas angin. Stok awalnya ada 5, jumlahnya ada 5. Harga pokok satuannya dimasukkan yang HPP. HPP-nya 75.000. Oke, bukan totalnya ya. Total itu nanti HPP dikalikan jumlah jadinya total. Stok awalnya 5, harga pokok satunya 75.000. Oke, baru lagi stok barangnya adalah yang kedua B02. Rice cooker, oke, stok awalnya ada 2. Stok awalnya 2. Harga pokok satuannya 125.000. Klik tekan. Oke, yang ketiga kita lagi baru kode barangnya ini B3. Oke, stok awalnya 7. Harga pokok satuannya 35. Oke, klik. Nah, di sini sudah ada, dia akan otomatis menghitung sendiri totalnya berapa, jumlahnya 5, harga pokoknya 75, nanti termasuk. Oke ya, nanti teruskan sendiri sampai di B07 persediaannya, karena ada 7 persediaan. Kalau sudah ditutup, pastikan diselain bla 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 ya. Oke, kalau sudah di oke, yes. Nah, kita masuk ke transaksi. Halaman 28. Transaksi pertama, dilihat nomor 1, biaya operasional untuk promosi dan iklan. Pada tanggal 5 Januari 2014 dibayar pemasangan iklan radio sebesar 250.000 kepada TV Trimegah secara tunai melalui bank. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul kas dan bank,
Lalu kas keluar karena untuk pembayaran biaya operasional kas keluar. Oke. Nah, ini PT Sumber Rezeki mau membayar pemasangan iklan radio kepada CP Trimega. Kosong lagi baru terus akun kasnya dilihat di sini kepada CP Trimega secara tunai melalui bank. Jadi ini dipilih bank. Ya, penerimanya adalah CP Trimega. Ada enggak? Kalau enggak ada berarti bikin CP Trimega. Tipenya diganti. CP Trimega ini untuk membayar iklan radio. Seperti yang saya bilang tadi, kalau customer itu yang membeli barang kalian, vendor itu untuk supplier kalian, employee itu pegawai, CP Trimega ini bayar pemasangan iklan radio, berarti dia bukan apa-apa, jadi dia nanti harus perusahaannya CP ya, rekam, wis rekam. Cari CP Trimega ini, CP Trimega. Oke. Tanggalnya sesuaikan tanggalnya di sini 5 Januari 2014. Untuk memudahkan diklik di sini. Di hari ini klik awal bulan periode akuntansi. Nah, langsung ke Januari 2014. 5 Januari 2014. Nanti kalau kalian salah tahun, kalian nggak bisa masuk ke tanggal ini. Kalau kalian salah tahun, waktu input awal sendiri bikin data kalian salah tahun, kalian nggak bisa masuk ke transaksi. 5 Januari 2014. Oke. Terus ya, kodenya dari ini pembayaran untuk biaya operasional pemasangan iklan radio. Cari pembayaran berarti di biaya, biaya berarti di bawah. Beban berarti kan dia masuk ke beban. Nah, beban iklan dan promosi. Oke. Beban iklan dan promosi, nilainya yang diisi di nilainya sini ya. Nilainya adalah 250.000. Nah, pakai tab yang di atasnya caps lock. Kalau mau mengganti-ganti pakai tab yang di atasnya caps lock. Klik dulu di sebesar sini akan muncul. Nah, 250.000 kalau sudah direkam. Oke, ini berarti sudah terekam karena sudah kosong. Ini berarti sudah terekam. Setelah direkam, batal. Ya sudah terekam di sini, tutup. Pokoknya setelah selesai transaksi, tutup batal sampai masuk ke yang warna-warni ini ya. Next, nomor 2. Saya hanya akan membuat beberapa contoh soalnya. Nomor 2 adalah pembayaran piutang sebagian. Tanggal 7 Januari diterima pembayaran dari PT Megantara atas piutang yang lalu sebesar 750.000 secara tunai melalui bank. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul penjualan, lalu pembayaran piutang. Pembayaran piutang klik. Nah, kosong iya Kak. Klik baru. Akun kasnya di sini dia secara tunai melalui bank. Jadi akun kasnya bank ya. Terus dari PT Megantara. Oke. Tanggalnya sesuaikan di sini tanggal 7 Januari 2014. Tanggal 7 Januari 2014. Oke. Terus nomor invoice-nya dilihat atas piutang yang lalu.
diklik 2 kali. Nah, ini hanya ada satu invoice PT Nugantara, invoice 01 itu. Oke, saldonya dia punya hutang, Gantara itu punya hutang ke kita sebesar 1.250.000. Tapi PT Gantara akan membayar sebesar 750. Jadi di sini diklik jumlah yang dibayar. Jumlah yang dibayar bukan 1.250, tapi hanya 750. Jumlah yang dibayar 750 juta ya. Terus di sini sebesar, nah dia akan otomatis keluar di sini 750.000. Kalau sudah klik yes. Ini sudah terekam, silahkan dikerjakan. Lalu di penjualan ketiga, penjualan kredit dengan uang muka. Tanggal 10 Januari dijual secara target kepada PT Bayu Segara. Sekaligus dilakukan pembayaran uang muka sebesar 100.000 dengan rincian sebagai berikut. Ini dalam satu faktur ada dua pembelian radio sama TV. Dibaca dulu di dalamnya pembayaran uang muka, klik mobil penjualan, klik mobil penjualan di sini. Klik tambah data di uang muka, cari uang muka penjualan. Ini ya, uang muka penjualan kita masukkan dulu uang mukanya. Kalau ada uang muka, maka uang mukanya dimasukkan dulu. Kita bantu aktivitasnya ini 100.000 secara apa itu? Uang muka pas pelanggannya itu dulu. Pelanggannya di sini adalah PT Bayu Segara. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti diklik ini dia pelanggan, jadi namanya adalah customer PT Bayu. Ya, klik cari PT Bayu Segara. Besar berapa? 100.000. Tanggalnya adalah dia tanggal 10 Januari 2014. Di sini 10 Januari 2014. Nah, uang muka penjualan PT Bayu Segara akan habis. Dia akan muncul di sini uang muka penjualan PT Bayu Segara sebesar 100.000 cukup. Setelah kita memasukkan uang muka penjualan, terus kita masuk ke pilih nama pelanggan, bla penjualan, input penjualan, input penjualan, jadi dengan uang muka barangnya, klik modul penjualan, klik invoice penjualan. Setelah kita masuk uang muka penjualan, kita masuk ke invoice penjualan. Invoice penjualan, terus klik baru. Nama itunya tadi siapa? PT Bayu Segara ini ya. Oke, tanggalnya sesuaikan tanggal berapa ini? 10 Januari 2014. 10 Januari 2014. Nomor barangnya kita mau beli apa? Radio sama TV. Misalnya ya ini tak misalnya saya mau beli ini aja radio sama kipas angin gitu ya misalnya, tapi nanti kan karena di sini kan saya hanya punya ada 3 kesediaan, sedangkan kan kalian punya semuanya, nanti masukkan radio sama TV. Ini saya hanya untuk foto tak masukkan ini kipas angin sama radio. Saya kipas angin gitu. Oke, masukkan jumlahnya berapa, misalnya jumlahnya cuma 1, terus satu.
harganya berapa? Harganya 70. Oke, tadi berapa? Jadi pas angin berapa? 5.000 cuma. 5.000 bikin 10.000. Ini misalnya ya. Oh, harga jual 70. Kipas angin tadi belinya adalah 75.000. Kipas angin belinya 75.000. Jadi harus lebih tinggi dari 75.000. 75 sama aja berarti 250. Oke, ini step ada diskon, nggak ada total pajak. Nah, nanti kalau ada pajak, karena di soalnya nggak ada pajak, begini, nanti kalau ada pajak diklik 2 kali, dipilih yang PAT ini. Kalau ada pajak, nanti di soal ujiannya ada pajaknya, dipilih yang PAT ini gitu ya. Ini karena nggak ada pajak, dibatalkan, wis, di step, sampai ke bawah. Yang kedua ada radio. Oke, kipas angin sama radio jumlahnya beli radio berapa? Tuh, lihat harganya berapa? 495. Harga totalnya akan otomatis. Karena ini kalau ada seperti ini, dalam satu faktur ada 2 pembelian, lulus. Berarti yang didapat 2 pembelian. Kalau ada 3 ya 3 pembelian ini harus dalam satu faktur seperti ini. Jadi nggak boleh kipas angin direkam, nanti bikin lagi radio direkam, itu nggak boleh. Jadi harus dua-duanya dimasukkan dalam satu faktur, baru nanti. Nah, di sini dilihat ya tanggal pengiriman ini diganti sesuai dengan tanggalnya. Ini tanggal 10. Yes, kalau sudah dimasukkan uang mukanya, dibayar uang muka, dimasukkan di sana. Tapi yang muncul cuma 100 rupiah. Kalau yang muncul cuma 100 rupiah pakai set atau manual bisa. Ini baru 100.000 ya. Jadi totalnya yang harus dibayar 470. Kalau sudah, oke, terus total. Ini sudah ada pembayaran dari Ibu Bayu Segara sebesar 570. Gitu. Mana ya? Yang nomor 4, pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Di sini tadi yang tadi penjualan, yang sekarang ada pembelian tanggal 13 Januari dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik PT Lantai dengan rincian sebagai berikut. Sekarang di pembelian atas invoice penjualan tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim. Jadi ini ada biaya kirimnya sebesar 100.000. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan maju pembelian, masuk ke penerimaan barang. Untuk transaksi pembelian secara kredit dengan dikenakan biaya kirim, caranya klik modul pembelian dan klik penerimaan barang, sudah input nama masuk ke sini. Nama pemasoknya adalah PT Lancar Jaya. Sehingga di sini nggak ada, kalau nggak ada kita bikin baru. Pemasok, jadi ini baru. Perusahaannya
itu tanggalnya sesuaikan tanggal berapa, tanggal 1 Januari 2015. Di sini hari ini tanggal bulan 1 Januari 2015. Oke, ini secara kredit. Pembelian kredit, oke. Ini secara kredit. Nah, nanti kalau ada pembelian tunai, tunainya dibentang. Kalau pembelian jasa, jasanya iya. Tapi nanti kalau di soalnya karena jasa itu sudah ada apa namanya, sudah ada akunnya sendiri, jadi nanti nggak usah dibentang. Oh, nanti yes. Terus ya, nomor barangnya yang pertama adalah kipas angin D01. Oke, jumlahnya adalah 10. Lagi harganya berapa? Di sini harganya 73. Diskon, ada diskon nggak ada? Ada pajak nggak ada? Langsung yang nomor 2, pembelian rice cooker D02. Rice cooker jumlahnya berapa? 10 unit. Harganya berapa? 121. Ada diskon tidak, totalnya sekian, ada pajak tidak, job tidak, nomor barang yang ketiga ada pembelian 03 radio. Unitnya ada 5, pembelian 5 unit, harganya 60. Sudah ya. Ada pajaknya tidak. Nah, ini ada biaya pengiriman, biaya kirimnya ditaruh di sini. Langsung diklik kursornya gini. Terus klikkan di situ, ketikkan 100.000. Langsung klik 100.000. Sudah ada uang mukanya, tidak ada. Langsung klik ke account. Terus di account. Terus yang perlu lagi apa? Nih, biaya operasional kebersihan dan keamanan tanggal 15 Januari 2014 dibayar secara tunai melalui kas sebesar 51.000 kepada Adi untuk biaya kebersihan dan keamanan. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan kas bank, kas keluar, karena untuk pembayaran kebersihan dan keamanan. Bikin akun kasnya ini melalui kas, secara tunai melalui kas, jadi akun kasnya diganti kas. Terimanya adalah Adi. Adi ini Adi ini adalah Adi ini sepertinya nama employee-nya dia untuk membayar kebersihan dan keamanan. Gak ada, jadi bikin baru. Adi itu pegawainya dia yang digunakan untuk membayarkan keamanan dan kebersihan dan keamanan. Ini bisa others, bisa employee aja guys. Employee tanggalnya tanggal
15 Januari 2014. Di sini 15 Januari 2014. Kodenya adalah kebersihan dan keamanan. Tentukan akun pas yang digunakan, sesuaikan tanggal transaksi. Input kode atau nama akun. Jika belum ada, bisa buat baru. Di sini ada apa enggak? Kebersihan dan keamanan. Benar di bawah. Bukan kebersihan dan keamanan. Bukan kebersihan dan keamanan. Enggak ada. Jadi kita bikin beban kebersihan dan keamanan. Klasifikasinya adalah dia masuk ke beban otomatis, beban operasional, beban operasional lain. Berarti beban operasional lain. Klasifikasinya adalah beban operasional lain. Namanya adalah kebersihan ini ya sudah kebersihan dan keamanan. Oke, nah, di sini ada kebersihan dan keamanan. Sebesar nilainya kita sebesar berapa? 51.000. Yes. Sekian untuk transaksi-transaksi yang lainnya silahkan dikerjakan sampai selesai. Kalau di situ sudah ada petunjuknya, kalian tinggal membaca, usahakan untuk membaca. Nanti kalau masih belum paham silahkan